Ya, kita lihat di sini. Syarat sah wudu ya. Yang pertama apa? Ya, jelas ya kalau seandainya orang yang bukan beragama Islam mau wudunya baiknya kayak apa, tetap itu tidak sah karena dia itu bukan orang Islam ya. Kemudian yang kedua apa? Dapat membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Nah, makanya ya kalau misalkan kamu sudah tahu membedakan, oh ini benar, ini salah, ini baik, ini tidak. Artinya cara pola pikir kita berarti kan normal gitu ya, alias waras gitu ya, bukan ngapunten. Misalkan ada orang gila ya, kemudian dia berwudu padahal dia tidak masuk dalam kategori syarat sahnya, berarti wudunya juga tidak sah. Nah, kemudian yang ketiga, Menggunakan air suci yang mensucikan. ya, betul, menggunakan air yang suci dan mensucikan. Ya, air suci dan mensucikan itu artinya gini, air itu bisa kita minum dan juga bisa juga kita gunakan untuk bersuci, ya. Jadi tidak bisa misalkan ada jenis air suci tetapi tidak mensucikan. Contohnya apa? Air apa? Suci tetapi tidak mensucikan. Ya, air teh itu boleh kita minum, air kelapa itu boleh juga kita minum, tetapi air jenis tersebut tidak bisa digunakan untuk bersuci. Nah, air suci yang mensucikan itu tadi ya, materi minggu kemarin yang sudah pernah kita bahas ya, dari mulai tadi air hujan, air embun, kemudian air terjun, ya, air sungai dan sebagainya. Nah, itu termasuk kategori air yang suci dan mensucikan. Nah, berikutnya yang terakhir sebagai syarat sah wudu apa? Mengetahui tata cara wudhu yang benar. Ya, mengetahui tata cara wudhu yang benar. Nah, yang hari ini akan kita pelajari yaitu tentang rukun wudhu ya. Jadi seandainya semua syarat 4 ini kamu penuhi, maka insya Allah wudhu kita akan menjadi wudhu yang sah untuk melaksanakan ibadah-ibadah berikutnya. Ya, jadi jangan sampai syarat 3 ini memenuhi, tapi yang terakhir ya tentang rukun sholat, rukun wudhu dan sebagainya kita nggak tahu. Nah itu malah yang jadi masalah. Oke, kita lanjut berikutnya ya tentang rukun wudhu ya. Jadi rukun wudhu ini adalah perkara yang harus kamu tahu, harus hafal ya, harus paham runtutannya karena ini sebagai tadi ya masuk ke dalam syarat sahnya wudhu. Nah, rukun wudhu ini yang jumlahnya ada berapa? Kita lihat. Ada berapa rukun wudhu? 6 ya. 6 rukun wudhu ini harus kamu lakukan ketika sedang berwudhu. Ya, jangan ada yang terlewat, kemudian jangan ada yang sampai lupa tentang rukun wudhu. Nah, kita lihat coba di sini. Rukun wudhu yang pertama itu apa? Niat ya. Niat itu berarti coba semuanya bisa niat dalam berwudu bisa enggak? Bisa. Coba bareng-bareng bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul wudhu'a li raf'il hadasil asghari fardhu lillahi ta'ala. Oke, bagus ya. Tepuk tangan buat kita semua. Oke. Nah, niat wudhu ini harus kamu hafal karena ini sebagai awal dalam kita melaksanakan rukun-rukun selanjutnya ya. Jadi niat ya. Nah, kemudian yang kedua, rukun wudhu yang kedua adalah membasuh muka. Bahasanya di sini adalah membasuh. Ingat ada 2 kata yang membedakan antara membasuh dan mengusap. Kalau membasuh itu syaratnya airnya harus mengalir ya. Misalkan nih kamu ambil air wudhu pakai keran gitu ya. Begitu keran keluar airnya ditampung dulu di tangan ya sampai agak penuh di tangan, kemudian baru dibasuh ya. Karena di sini keterangannya adalah membasuh muka, bukan yang namanya mengusap. Kalau mengusap itu tangannya misalkan basah nih kena air, kemudian cuma diusap-usap gini jangan. Atau ambil air wudhu udah ditampung di tangan, airnya dibuang, kemudian diusap. Itu juga enggak seperti itu. Ya, harus bahasanya adalah membasuh, berarti mengalirkan air, ya. Membasuh muka. Nah, rukun yang ketiga apa? Membasuh kedua tangan
Ya, membasuh kedua tangan sampai siku. Siku tahu ya? Nah, siku nih ya, sampai batas ini. Kedua tangan ya, sampai siku, nggak boleh setengah-setengahnya. Ini anak perempuan, misalkan mau ambil air wudhu, pakai baju yang lengan panjang, biasanya kan diangkat kemudian nggak sampai siku ya. Nah, itu yang jadi masalah ya. Makanya kalau ambil air wudhu harus diangkat dulu sampai sikunya kelihatan, kemudian baru di sini adalah dibasuh. Airnya harus mengalir. Nah, kemudian yang keempat apa? Mengusap sebagian kepala ya. Kepala ya berarti bisa di area depan yang tumbuh ya rambut ya, atau area belakang juga boleh ya. Sebagian, jadi jangan semuanya ya. Misalkan ambil air kemudian diguyur semuanya, jangan ya. Cukup sebagian saja dan bahasanya adalah mengusap, asalkan tangannya udah basah ambil air kemudian diusapkan di rambut kepalanya itu ya. Walaupun misalkan terjadi kepalanya botak, nggak ada rambutnya, tetap itu dihukumi sebagai rambut kepala atau sebagian rambut kepala ya. Nah, selanjutnya ya, membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Mata kaki kalau bahasa orang Tegal itu berarti kiongan. Paham kiongan ya? Nah, itu ya batas daripada membasuh kaki ya. Jadi nggak sampai dengkul ya, atau sampai ke atas itu enggak ya, cukup sampai mata kaki. Nah, kemudian rukun wudhu yang terakhir itu apa? Ya, berwudu secara tertib atau berurutan. Nggak bisa kamu wudhu itu dibolak-balik. Misalkan kakinya dulu, kemudian membasuh muka dulu, nggak bisa ya. Jadi memang harus berurutan ya. Dari mulai yang pertama adalah niat sampai tadi membasuh kaki sampai mata kaki. Jelas semua? Ya, ini harus benar-benar harus kamu hafal ya. Karena wudhu itu dipakai untuk semua ibadah ya, dipakai sebagai awalan kita melaksanakan ibadah. Karena kalau seandainya wudhu kita itu rusak ataupun tidak sah, maka bagaimana dengan ibadah-ibadah kita yang akan kita lakukan? Paham ya? Oke, baik. Sebelumnya biar kita semangat ya, kita nggak bosen, nanti setelah ini kita bikin kelompok kecil ya untuk menjelaskan tentang rukun wudhu ya. Tapi sebelumnya coba kalian semuanya berdiri dulu ya, biar kamu nggak ngantuk ya, biar kamu nggak boring ya. Kita intermezzo sedikit ya. Coba kamu kan punya bayangan ya, misalkan bikin huruf menggunakan tangan, misalkan huruf 1 kayak gini semua ya, kemudian 2 kayak gini pakai tangan ya, bayangan. Kemudian huruf 3 ya, angka 3 gitu. Paham ya? Coba sekarang kalian buat angka 2. Oke, kemudian kalian buat angka 5. Oke. Sekarang bikin angka 8. Ya, ada yang dari atas dari ke bawah. Oke, nggak apa-apa. Oke, sekarang tadi pakai tangan. Sekarang pakai kepala kita ya. Tangannya diam, lurus semua. Oke, siap ya. Oke, lurus semua. Kita bikin angka 1. 1. Sambil diucapkan ya. Bikin angka 1. Oke. Angka 2 pakai kepala. Iya, oke. Bikin angka 3. 3. Pusing-pusing dah kamu. Sekarang bikin angka 8. 8. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Nah, duduk lagi. Ya, itu sekilas saja biar kamu nggak ngantuk. Oke. Tadi rukun wudhu ya, sudah paham ya rukun wudhu. Berikutnya ya, setelah kita belajar rukun wudhu, kita belajar sunnah ya. Kalau rukun tadi berarti wajib. Nah, sekarang sunnah-sunnahnya. Sunnah dalam berwudhu. Yang pertama apa? Membaca basmalah sambil cuci tangan.
Ya, membaca kalimat Bismillahirrahmanirrahim sebelum niat. Ya, kita berarti cuci tangan dulu. Ya, membasuh tangan di sini. Nah, yang kedua apa? Ya, berkumur. Ya. Kemudian yang ketiga, ya lubang hidungnya dibersihkan. Ya, jangan cuma dikasih air doang. Ya, harus dibersihkan. Kemudian selanjutnya apa? Mengusap seluruh kepala. Ya, mengusap seluruh kepala. Kemudian berikutnya, Mengusap kedua telinga. ya kedua telinga ini termasuk juga dalam sunnah berwudu. Berikutnya apa? Membasuh atau mengusap anggota badan 3 kali. Ya, jadi semua anggota badan yang kita basuh atau kita usap diusahakan itu dihitung 3 kali. Ya, karena misalkan rukun itu wajibnya satu kali, yang sunnahnya itu 3 kali. Ya. Kemudian yang terakhir, Mendahulukan anggota badan yang kanan. ya misalkan kalian nih mau membasuh kedua tangan, ya. Nah itu yang didahulukan adalah tangan kanan, ya, jangan tangan kiri. Tangan kanan dulu, ya, kemudian tangan kiri. Begitu juga dengan yang lain, ya, kaki dan sebagainya, ya. Nah itu didahulukan menggunakan area sebelah kanan. Baik, ya. Tadi kita sudah belajar rukun wudhu, kemudian sunnah-sunnah wudhu, ya. Berikutnya, ya, yang terakhir adalah hal-hal yang membatalkan wudhu. Jadi wudhu kita, ya, walaupun sudah baik, sudah benar, juga ada perkara yang bisa membatalkan wudhu kita, ya. Yang pertama apa? Ya, buang angin ataupun kentut, ya, itu jelas membatalkan wudhu. Kemudian apa lagi? Buang air kecil dan buang air besar. Ya, buang air kecil dan buang air besar. Jadi sesuatu yang keluar dari 2 jalur, ya, jalur depan dan belakang, ya. Di sini bisa dalam bentuk buang air kecil ataupun kencing, ya. Kemudian BAB, buang air besar, ya. Jelas itu membatalkan wudhu. Kemudian apa lagi? Menyentuh dubur atau pukul dengan telapak tangan. Ya, menyentuhnya dengan telapak tangan itu yang punya kalian sendiri, yaitu batal, ya. Jadi nggak boleh menyentuh area tersebut menggunakan telapak tangan, gitu ya. Kemudian apa? Tidur berbaring, pingsan, mabuk. Ya, tidur setelah misalkan kamu habis wudhu, kemudian tidur, kemudian pingsan, ya, karena sakit kemudian pingsan, kemudian mabuk apalagi, ya, kemudian stres, gila, ya, misalkan. Nah itu jelas wudhu yang sudah kamu lakukan itu menjadi batal, ya. Kemudian yang terakhir, Bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. ya, oke. Jadi kalau kalian bersentuhan dengan yang bukan mahramnya, maka itu membatalkan wudhu, ya. Misalkan kamu anak perempuan bersentuhan dengan anak laki-laki yang bukan mahramnya, ya, nggak sengaja misalkan, ya, kulit ketemu kulit, bersentuhan sedikit itu juga bisa membatalkan wudhu. Oke, sampai di sini jelas? Ada pertanyaan? Coba silakan teman-teman di sini. Barangkali ada pertanyaan, ya, Pak Guru kasih waktu 5 menit kalian untuk bertanya. Silakan, ada pertanyaan? Acungkan tangan. Oke, Mbak, silakan. Tanya apa? Apakah buang angin walaupun sedikit dapat membatalkan wudhu? Ya, buang angin. Angin apa maksudnya? Kentut gitu ya. Oke. Buang angin ataupun kentut sedikit itu termasuk membatalkan apa enggak? Ya, jawabannya adalah ya. Ya, kalian kalau buang angin sedikit itu jelas batal, apalagi banyak, ditambah ada suaranya pula, ada baunya lepisan, itu jelas bisa batal, ya. Kamu kentut tanpa suara, tanpa bau, tapi keluar dan kamu kerasa tuh, loh kayak saya kentut nih sedikit tapi nggak bau ya, nggak ada suaranya. Nah itu tetap dihukumi wudhunya batal, ya. Jadi pertanyaan yang paling spesifik itu tadi, ya, kentut nggak ada suara, nggak ada bau, tapi sedikit aja, itu gimana? Jawabannya tetap batal. Paham semuanya? Oke, ada lagi teman yang lain yang mau tanya? Silahkan.
Oke, ya silakan apa? Jika seseorang lupa membasuh kedua tangan ketika wudhu, apakah wudhunya sah? Ya, misalkan membasuh tangan ketika wudhu, lupa ya, atau terlewat. Nah, Pak Guru tanya kepada kalian, membasuh tangan sampai siku termasuk rukun apa sunnah? Tadi, rukun, ya. Jadi kalau kita ada salah satu rukun wudhu yang terlewat ataupun lupa, maka dihukumi wudhunya tidak sah. Ya, jadi walaupun misalkan nih kamu ambil wudhu yang 6 rukun tadi yang Pak Guru terangkan, ada yang satu yang terlewat, maka itu hukumnya tidak sah, harus diulang dari awal lagi. Paham ya? Karena itu adalah rukun yang wajib harus kita lakukan, kecuali sunnah. Ya, kalau sunnah ada yang terlewat itu nggak membatalkan wudhu, nggak merusak wudhu, masih dilanjut itu masih boleh. Tuh, jelas sampai di sini? Oke.